Di sini kami akan menyampaikan sebuah pendapat mengenai sejarah lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, sebelum kami menyampaikan sebuah pendapat tersebut, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ulia Azizah, NPM 2011060017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Cahaya Lestari, NPM 201110600016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Irawati, NPM 2011060377. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Vita Anggraini, NPM 2011060172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Tiara Melisa, MPM 2011060396. Terima kasih. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok 4. Selanjutnya kami akan menyampaikan sejarah mengenai lahirnya Pancasila. Selamat menyaksikan. Lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dasar dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dilansir dari buku Sejarah dan Budaya Politik karya Satya, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pidato Soekarno tersebut berisi tentang lahirnya Pancasila dan terbentuklah dasar negara Indonesia merdeka. Di sini saya ingin menyampaikan tentang lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokitsu Jumbi Kosakai, dibentuk oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awalan Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan berupa pendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukakan oleh BPUPKI. Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila yaitu judul pidato yang disampaikan oleh Bapak Soekarno dalam sidang Dekritas Jumbi Kosakai, Bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan perumusan masalah Pancasila pertama kali ini dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi, yaitu tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Bapak Dr. Rajiman Weddiodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukakan oleh BPUPKI sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari lahirnya Pancasila, yaitu hari libur nasional yang memperingati hari lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dengan terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya dan memperkenalkan istilah Pancasila. Hasil usulan gagasan kemudian dikaji lebih mendalam oleh Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945,
Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk Pancasila. Sehingga pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari sidang BPUPKI, di mana sidang tersebut membahas tema dasar negara. Pada beberapa tokoh yang telah mengutarakan pendapatnya, sampai saat itu belum menemui titik terang, sehingga Insinyur Soekarno diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya. Setelah Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya, alhamdulillah BPUPKI menyetujui dan BPUPKI pun membentuk panitia kecil yang dinamakan Panitia 9, di mana Panitia 9 tersebut bertugas untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah itu, pada tanggal 18 Agustus, pada sidang PPKI, Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Baik, itulah tadi mengenai penyampaian sejarah lahirnya Pancasila. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pendapat dari teman-teman kami tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Cekidot lagi ya. Baiklah, saya di sini akan mengemukakan pendapat saya tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari berperan sebagai dasar negara sekaligus menjadi ideologi persatuan bangsa. Pancasila memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, ideologi berasal dari 2 kata, yaitu ideo dan logos. Ideo berasal dari bahasa Yunani, yaitu idios, dan bahasa Latinnya adalah idea, yang berarti gagasan, pengertian, atau ide-ide, dan logos sendiri memiliki arti yaitu ilmu. Jadi, secara etimologi dapat diartikan bahwa ideologi merupakan pengetahuan tentang ide-ide atau science of ideas. Dapat disimpulkan secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan persatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Saya akan menyampaikan pendapat mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Visi dalam Pancasila adalah terwujudnya kehidupan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kepentingan rakyat, dan keadilan. Butir-butir sila Pancasila juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras yang berbeda-beda. Tanpa ideologi dasar, tentunya masyarakat akan sulit untuk disatukan. Namun, dengan kehadiran Pancasila, masyarakat akan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sejatinya, Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pendapat saya, Pancasila sebagai ideologi dasar negara berarti menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan dalam berbagai bidang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Karena jika tidak adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental dan mendasar, sehingga sifatnya tetap kuat dan tidak dapat diubah siapapun. Menurut saya, Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa dan negara Indonesia
yaitu merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Dan pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Pancasila bukan hanya untuk bersifat statis, yaitu melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran wujud bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat, istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berakar dari pandangan hidup dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi negara intinya cuma satu, yaitu pemersatu bangsa. Pada dasarnya, arti dari Pancasila sendiri yaitu pedoman, ya. Pedoman untuk mengatur seluruh penyelenggaraan suatu negara dan warga negara Indonesia. Jika tidak ada Pancasila, tidak ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan jika tidak ada itu semua, maka tidak terbentuklah Indonesia tercinta. Baik, itulah tadi penyampaian mengenai sejarah lahirnya Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya akan menyimpulkan keduanya. Ya, dimulai dari perumusan Pancasila yang bermula dari tanggal 1 Juni 1945 hingga teks finalnya 18 Agustus 1945 dimaknai sebagai proses kelahirannya Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, artinya Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara dan warga negaranya. Pancasila sebagai ideologi negara itu dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek moral atau etika, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka untuk pencapaian tujuan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan dengan dasar negara yaitu Pancasila. Baik, itulah tadi penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika.